Oke guys, balik lagi sama gue Wis, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini gue nggak lagi di rumah nih guys ya, lagi di kantor nih. Gue sama teman-teman gue nih lagi di luar kota lah intinya. Sekarang gue pengen ngebahas requestan orang nih Jang. Iya. Jadi sini kita mau ngebahas masalah OHM nih Jang. Iya. Nah, lo kemarin juga nanya kan di cartridge soalnya juga ada OHM di pot lo tuh. Betul. Ya kan, yang kemarin kita yang lo pakai tuh 0,6 ya kan. Nah kemarin tuh ada yang nanya, lo tahu kan mod zaman dulu kayak yang kemarin kita bilang tuh Tesla. Iya. Ya zaman dulu. Yang gede-gede tuh. Nah itu kan nggak ada layar ya kan? Nggak ada. Layarnya. Nah kalau zaman sekarang kan banyak yang elektrikal udah ada layar, jadi kita tahu tuh kita main di watt berapa, OHM berapa gitu-gitu. Iya. Nah cuman kan zaman sekarang tuh banyak perusahaan masih ngeluarin mod-mod potensio kayak gitu yang tanpa layar. Nah, ada yang nanya nih, aduh gue pemula tapi terlanjur beli yang potensio gitu. Iya, betul. Nah, seberapa penting sih kita ngecek si OHM, ya kan? Nah, kita jelasin singkatnya kan kita juga bukan ahli ya, bukan orang elektronik, tapi lu juga penjual device ya, penjual device juga. Lu bisa ngubungin si temen gue nih, si Ujang nanti. Ntar di linknya dari situ. Boleh ya, taruh di WA lo ya. Boleh. Di deskripsi ya, kalau yang mau beli siapa tahu lah ya. Iya. Mau beli mod, mau beli apa, nyari-nyari bisa tanya ke temen gue nih. Semakin gede OHM, semakin kecil kita butuh wattnya. Jadi kayak misalnya lu tuh, misalnya kita mainnya di pot dulu deh Bas ya. Iya. Kayak di lu sekarang pot 0,6, tadi kita lihat dicek tuh butuh 20 watt ya. Iya, 20. Nah, ntar kalau lo pakai cartridge yang OHM lebih tinggi kayak 0,8, 1,0, Iya. itu tuh butuh wattnya lebih kecil lagi. Tapi semakin kecil OHM lo, cartridge ya kayak main nanti di 0,4, 0,3, itu watt makin gede. Gitu. Iya. Nah, buat mod yang kayak potensio gini kan nggak ada ya lah. Nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan kan, jadi cuman dia Marketing. pengaturan voltasenya doang. Betul. Jadi banyak yang takut. Iya. Banyak yang takut kayak, terus gimana nih bang, gue nggak tahu OHM gue. Intinya sih sebenarnya harusnya udah aman, karena itu potensio itu kan udah ada chipnya ya Jang ya. Iya. Jadi udah diatur tuh, misalnya lo masukin koilnya 0,4 misalnya, terus kita atur voltasenya, kan pengaturan biasanya voltase tuh. Iya. Nah nanti udah disesuaikan lah tegangan wattnya tuh berapa, intinya kayak gitu-gitu, sesuai gitu. Cuman banyak orang yang nggak mau pakai itu karena kita kan punya preferensi vape masing-masing. Misal Iya. kayak gue nih, Ayo gue nih. Ini kan kalau Ayo kan baterainya 1, ya kan? Iya. Gimana caranya biar irit? Berarti gue wattnya harus yang main kecil. Nah kalau wattnya kecil, berarti gue harus nyari coil yang ukurannya agak, OHM-nya agak besar, ya kan? Nah paling minusnya yang buat mod potensio tuh itu doang sih, nggak ada apa ya, kita nggak bisa ngecek coil yang kita beli bener nggak nih, kan kita punya settingan sendiri nih. Gue pengen main 0,4 biar watt gue 30 sampai 35 watt misalnya. Kalau di mod potensio kayak gitu ya kita nggak bisa tahu nih ini udah bener belum 35 watt gitu-gitu. Soalnya kan gue pengennya biar lebih awet baterainya gitu. Ada juga yang memang pengen main tinggi, misal di Ayo, aku pengen pakai coil 0,3 biar wattnya lebih tinggi, lebih hangat, lebih berasa gitu-gitu. Nah itu tergantung preferensi masing-masing sih sebenarnya ya kan. Iya, tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Kalau masalah aman, ya semuanya aman. Aman, ya? Semuanya aman gitu. Lu sebelumnya pernah ya megang ya? Megang dulu mod yang wah jadul lah. Zaman-zaman dulu lah ya. Zaman dulu baru-baru kan belum ada pot dulu ya. Bukan device apa yang gede-gede tuh. Yang gede-gede lah intinya lah ya. Iya. Nah itu sebenarnya pengaturan OHM itu lebih diperlukan lagi sebenarnya tuh di kalau kita main-main mod yang kayak mekanikal zaman dulu tuh. Karena itu kan nggak ada chip, nggak ada apa, bener langsung dari baterai langsung gitu. Jadi harusnya kayak potensio, terus yang apalagi elektrikal ya udah safety lah intinya gitu. Cuman masalah preferensi aja. Kita tuh mau main di power seberapa gitu ya kan, coil seberapa. Karena sometimes coil itu misalnya nih kayak kita beli coil nih Jam. Iya. Tulisannya pre-build ini tuh 0,3 misalnya.
kadang kan kalau kita build-nya nggak bener atau apa, ada intinya ada apa, kadang tuh dia nggak sesuai. Misalnya dia lompatan jauh gitu. Nah itu kadang tuh orang kenapa masih seneng main di electrical, ada layarnya biar dia tahu pasti nih coilnya itu udah terpasang dengan benar sesuai dengan apa ya, sesuai dengan yang jual gitu. Dibilang nih coilnya ini 0,3 bos gitu misalnya. Kalau kita pasang 0,3 berarti kan oh udah benar nih. Kadang kan ada yang loncat dari 0,3 totonya pas dipasang 0,50 misalnya. Itu kan pasti nggak benar kan? Kayak di Ayo nih contohnya nih. Lu kalau baru nyuci RBA, ini misalnya kita bongkar aja. Kan biasanya kan kita cuci dulu tuh. Kita rendam air kayak apa gitu-gitu. Kalau belum kering banget, kita udah pasang, itu biasanya tuh OHM itu ngawur. Karena mungkin masih ada air, gitu-gitu. Tapi nanti didiemin seharian lo pakai atau gimana, ya normal lagi sesuai OHM coil yang udah ditentuin sama buildernya gitu. Nah, Omis itu untuk buat nyuci pakai air ya, itu buat menghilangin ngilangin sisa liquid apa kotoran gimana tuh? Belum ngerti. Oh iya, kalau itu masih sebenarnya ada yang harus direndam air panas. Jadi katanya harus air panas, kita misalnya didihin air panas mendidih, dicampur air dingin, jadi hangat-hangat kuku lah gitu. Habis itu dicemplungin tuh semua, entah RDA-nya atau apanya gitu, atau RBA kita cemplungin. Tapi ada yang bilang kalau air panas nanti karetnya rusak. Jadi air biasa aja, air dingin. Nah kalau nyuci kayak gitu, kalau gue pribadi, itu kalau gue pengen ganti liquid. Misalnya ini liquid gue udah habis nih 2 minggu. Biasanya kalau gue cuman ganti kapas kan ya paling gue lap-lap biasa kan. Tapi kalau sampai direndam itu ya pas 2 minggu itu, pas gue ganti liquid karena biar apa ya, bekasan, apalagi kalau yang tank kayak gini ya kan, biar aroma. Misalnya nih gue habis ngisi liquid strawberry nih, terus gue yang baru nggak ada strawberry-nya, pas di ini aneh anjing kalau nggak dicuci dulu gitu. Iya, kalau kecampurnya enak misalnya kayak mending gitu. Nah, ya, cuman kan liquid gak bisa kayak gitu. Kayak contoh nih, Ujang nih, lo beli liquid es krim strawberry, terus lo minta liquidnya enggak rasa roti bakar misalnya, aku campur biar jadi roti bakar strawberry, nggak bisa anjing. Itu aneh sih pasti. Kalau di dunia nyata mungkin bisa, ya kan? Kita campurin roti sama selai strawberry. Tapi kalau di liquid sih aneh anjing rasanya. Pasti. Iya, karena beberapa vapor sekarang tuh banyak tuh Jang yang bereksperimen nyampur liquidnya, nggak bakal berhasil menurut gua. Jadi daripada buang-buang liquid, nggak usah coba-coba. Mendingan ya udah lo kalau pengen misalnya memang roti bakar strawberry, cari aja liquid yang pasti ada ya. Pasti ada yang jual lah intinya gitu. Ya pokoknya segitu aja lah ya video kita kali ini, mudah-mudahan ngerti nih ya. Yang nanya tentang masalah potensio tadi. Dia kan soal takut tuh, takut aman gak nih, terus gunanya orang ngeliat OHM apa, ya kurang lebih kayak gitu lah ya dari kita ya. Biar karena setiap orang punya preferensi vaping masing-masing, setiap orang punya sweet spot masing-masing. Misalnya kayak gue nih, gue pribadi misalnya di Ayo, gue pengen main di 0,4an, gue nggak pengen main di 0,3 karena kan banyak di user Ayo tuh main di coil 0,3. Nah bagi gue pribadi, gue kurang suka karena nomor satunya itu agak boros. Jadi gue mendingan main di 0,4, gue main di watt 30-35 paling standar, baterainya irit, powernya nggak terlalu yang gede-gede banget gitu. Jadi enak. Nah intinya itu lu tahu OHM berapa, itu cuma buat preferensi vaping lah intinya gitu lah ya. Ya pokoknya jangan lupa di like, di share video gue, dan jangan lupa subscribe ya kan? Channel ini. Jangan lupa juga kalau mau nanya-nanya nih, karena dari kemarin banyak yang DM IG gue, kan gue banyak review mod apa gitu ya. Bang belinya di mana bang, gue nyari nggak nemu. Nah nih coba tanya dia nih, ya kan, nanti gue taruh di kolom deskripsi, siapa tahu ada, ya kan. Oke, bye bye guys. Bye.